Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Murti Mustika Sari dari kelas AB2. Di sini saya akan mempresentasikan proposal seminar proposal saya yang berjudul uh, di sini saya akan mempresentasikan pengaruh debit to equity ratio dan return on asset terhadap harga saham pada PT Kalbe Farma Tbk tahun 2018-2022. Latar belakang latar belakang dari proposal ini, saya memilih judul pengaruh debit to equity ratio on asset terhadap harga saham pada PT Kalbe Farma tahun 2018 sampai 2022 karena saya sebagai penulis tertarik melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan farmasi tersebut. Karena penilaian saham-saham secara akurat bisa minimalkan resiko sekaligus membantu investor mendapatkan keuntungan yang wajar, mengingat investasi saham di pasar modal merupakan jenis investasi yang beresiko tinggi meskipun menjadikan keuntungan relatif besar. Identifikasi masalah pada proposal ini berdasarkan latar belakang di atas, adanya permasalahan ketidaksesuaian hasil penelitian dengan teori dan hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten, serta untuk memperkuat teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka saya tertarik untuk melakukan kembali penelitian dengan waktu dan tempat yang berbeda, mengkaji lebih dalam dengan judul pengaruh debit to equity ratio dan return on asset terhadap harga saham pada PT Kalbe Farma 2018-2022. Rumusan masalah di penelitian ini itu apakah debit to equity ratio berpengaruh terhadap harga saham pada PT Kalbe atau return on asset ROA itu berpengaruh terhadap harga saham pada PT Kalbe, apakah debit to equity ratio dan return on asset berpengaruh terhadap harga saham pada PT Kalbe Farma. Tujuan penelitian ini antaranya untuk mengetahui debit to equity ratio terhadap harga saham di PT Kalbe Farma Tbk pada tahun 2018-2022 untuk mengetahui seberapa berpengaruh return on asset atau ROA terhadap harga saham di PT Kalbe Farma Tbk periode 2018 sampai 2022 dan untuk mengetahui debit to equity ratio atau disebut juga DER dan return on asset ROA terhadap harga saham PT Kalbe Farma Tbk 2018 sampai 2022. Manfaat di penelitian ini manfaat secara teoritis bagi penulis. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan ilmu bagi penulis dalam memecahkan masalah dan manfaat praktis bagi perusahaan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat maupun masukan-masukan bagi perusahaan sehingga memotivasi untuk lebih meningkatkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan pendapatannya. Di sini juga ada penelitian terdahulu. Ada penelitian Lutfi waktu 2016 dengan judul penelitian pengaruh earning per share atau EPS dan return on asset ROA terhadap harga saham pada Indofood Sukses Makmur periode 2006 sampai 2014. Variabel independen atau earning per variabelnya itu independent earning per share atau EPS dan return on asset ROA independen harga saham. Hasil penelitian di sini tuh earning per share berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham, sementara return on asset tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Persamaan di penelitian ini adanya perhitungan return on asset atau ROA.
Penelitian terdahulu yang kedua itu ada Pradika dan Trijati 2017, pengaruh current ratio, debit equity ratio, return on asset, dan earning per share terhadap harga saham food and beverage. Variabel di sini independen, current ratio atau debit dan debit equity ratio. Variabel current ratio atau CR dengan nilai T hitung sebesar 3,587 dan nilai signifikan 0,01. Nilai signifikan tersebut kurang dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel current ratio berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Persamaan di penelitian terdahulu yang ini dengan penelitian saya yaitu adanya perhitungan debit equity ratio dan return on asset atau ROA. Landasan teori pada penelitian ini yaitu pengertian manajemen keuangan. Pengertian manajemen adalah seni mengatur dan melaksanakan. Kata manajemen sering digunakan sehari-hari dan diperuntukkan untuk mengatur segala pekerjaan. Manajemen ini berfungsi agar segala pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Dalam manajemen ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah salah satu kegiatan perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pemeriksaan, pengadilan, pengendalian, dan pencarian dan penyampaian dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Fungsi manajemen keuangan dalam menjalankan tugasnya, Departemen Keuangan memiliki banyak tugas agar mencapainya tujuan. Tugas kewajiban juga dituangkan dalam berbagai kegiatan yang harus direncanakan dan dilaksanakan untuk dapat memuluskan pencapaian tujuan tersebut. Semua tugas manajemen keuangan lebih banyak menjadi tanggung jawab manajemen keuangan atau direktur keuangan sebagai pemimpin tertinggi di Departemen Keuangan. Laporan keuangan. Dalam praktek laporan keuangan oleh perusahaan tidak dibuat secara serampang, tetapi harus disusun sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku. Hal ini dilakukan agar laporan keuangan mudah dibaca, dimengerti. Laporan keuangan disajikan perusahaan sangat penting bagi manajemen dan pemilik perusahaan. Rasio di dalam laporan keuangan itu ada rasio solvabilitas. Solvabilitas adalah gambaran kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi dan menjaga kemampuannya untuk selalu mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar utang membayar utang tepat waktu. Rasio profitabilitas tujuan akhir yang ingin dicapai perusahaan dengan rasio profitabilitas yang terpenting adalah memperoleh laba dan keuntungan yang maksimal. Dengan memperoleh laba yang maksimal seperti yang ditargetkan perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan, serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru. Jenis rasio solvabilitas di sini dia ada debit to total asset dan debit rasio. Menurut Fahmi 2012, debit total aset adalah rasio diperoleh dari perbandingan total hutang dibagi dengan total aset. Nah, apakah debit rasio semakin tinggi sementara proporsi total aktiva tidak berubah, maka hutang yang dimiliki perusahaan semakin besar. Debit to equity ratio yang digunakan dalam penelitian ini, menurut Sahrial dan Purba 2013, rasio debit to equity ratio digunakan untuk mengukur pertimbangan antara kewajiban yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Rasio ini juga dapat berarti sebagai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban membayar utang dengan jaminan modal sendiri. Jadi debit to equity ratio itu hutang, tapi dia punya modal sendiri. Hipotesis di penelitian ini ada debit to equity ratio there sebagai X1
ada return on asset sebagai return on asset sebagai X2. Harga saham sebagai Y. Nah, debit to equity ratio atau DER X1 itu sebagai H1 ke harga saham, dan ini H2, dan keseluruhan ini ke harga saham yaitu Y H3. Jadi di sini H1 itu terdapat pengaruh antara debit to equity ratio terhadap harga saham Kalbe Farma. Jadi debit to equity ratio itu berpengaruh antara debit to equity ratio sama harga saham di perusahaan ini. Nah, H2 terdapat pengaruh antara return on asset ROA terhadap harga saham PT Kalbe Farma. Jadi return on asset itu sangat berpengaruh pada harga saham di perusahaan ini, dan H3 itu terdapat pengaruh antara debit to equity ratio dan return on asset ROA secara bersama-sama pada harga saham di PT Kalbe Farma Tbk. Jadi kedua rasio ini saling berpengaruh terhadap harga saham di perusahaan yang saya teliti. Metode penelitian di penelitian kali ini menggunakan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian skripsi ini, penulis mengumpulkan data berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Metode yang digunakan yaitu sumber data. Sumber data digunakan pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Menurut Sugiono 2017, sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang dipakai berupa dokumen perusahaan, yaitu laporan keuangan PT Kalbe Farma 2018 sampai 2022 yang akan diteliti menggunakan berbagai sumber kepustakaan. Jadi sumber data di sini saya mengambil dari IDX, laporan keuangan PT Kalbe Farma. Teknik analisis data. Statistik deskriptif merupakan gambaran mengenai nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata standar devisa. Data yang digunakan dalam penelitian pengujian asumsi klasik, penggunaan analisis regresi, dan statistik harus bebas dari asumsi-asumsi klasik. Adapun pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji normalitas, uji multikolineritas, heterokesgisitas, dan autokolerasi. Pengujian hipotesis untuk koefisien kolerasi berganda, salah satu dari metode penelitian tadi ada uji koefisien kolerasi berganda. Uji koefisien kolerasi berganda digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan yang terjadi di mana variabel yang akan digunakan, yaitu variabel X sebagai variabel bebas dan variabel Y sebagai variabel yang terikat. Melalui uji koefisien korelasi berganda, keeratan dan kekuatan hubungan antara variabel X dan variabel Y tersebut, koefisien korelasi berganda adalah indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara tiga variabel atau lebih. Koefisien penentu berganda digunakan untuk mengukur besarnya sumbangan beberapa variabel X1, X2, dan Xn. Terhadap naik turunnya variabel dalam variabel Y, pengambilan keputusan dalam uji kolerasi berganda yaitu dengan cara melihat nilai R yang dihasilkan dalam tabel model summary. Koefisien determinasi R2 menurut Gojali 2011, koefisien determinasi R2 digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam rangka menerangkan variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Gojali menambahkan 2011 itu jika dalam uji empiris didapat nilai adjust R2 negatif, maka nilai adjust R2 dianggap 0. Rumus yang digunakan koefisien determinasi menurut Gojali itu ada KD, koefisien determinasi sama dengan R2 dikali 100%. Jadi KD itu sebagai koefisien determinasi, R2 itu kuadrat dari koefisien korelasi. Uji signifikan parameter individual atau uji T dalam penelitian ini berarti uji T digunakan untuk
mengetahui seberapa berpengaruh dari masing-masing variabel, variabel X sebagai debit to equity ratio dan variabel X2 itu sebagai earning per share terhadap Y, return on asset atau ROA. Rumus uji yang digunakan adalah T nilai hitung, R nilai koefisien korelasi, jumlah N sebagai jumlah data pengamatan dengan kriteria sebagai berikut. Jadi di sini ada T sama dengan R, N kuadrat min 2 atau R kuadrat R pangkat 1 sama dengan R2 min R2. Jika nilai T hitung kurang lebih T dari T tabel, H0 diterima H1 ditolak. Jika nilai T hitung itu lebih dari T tabel atau T tabel, H0 ditolak, H1 diterima. Uji signifikan simulatan uji F. Pada pengujian ini menggunakan tingkat signifikan 5% atau 0,05. Kriteria penerima dan penolakan hipotesis uji F sebagai berikut. Jika F hitung lebih dari F table, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jika F hitung kurang dari F table, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Daftar pustaka di sini saya mengambil dari Brighan 2010, Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, edisi 11 Jakarta, Salemba 4, dan yang lainnya di sini sudah saya tuliskan. Jadi di sini saya mengambil tentang manajemen keuangan, tentang edisi pasar modal, pokoknya yang berhubungan dengan harga saham dan manajemen keuangan, atau yang ada perhitungan debit to equity ratio atau return on asset. Demikian presentasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.